mereka hanya mencari kedua orang tuanya untuk diberikan mahkota dari cahaya yang cahayanya lebih terang dibanding matahari dalam Sunan Abu Daud, dan diberikan jubah kebesaran yang benar-benar tidak bisa dinilai dengan harta, tidak bisa dinilai dengan jabatan, adalah anak kita ketika menghafal Quran. Nikmat luar biasa. Ketika mereka berada di hari kiamat, mereka ditolong oleh anaknya sendiri. Semoga Allah berkahi mereka semuanya. Betul. Irilah di dunia melihat para orang tua ini, daripada nanti kita di akhirat iri melihat mereka berbondong-bondong disambut oleh anak-anaknya, berbondong-bondong masuk ke surga. Kita hanya bisa melihat saja, karena mungkin anak kita tidak melakukan hal yang sama dengan anak-anak para orang tua ini. Masih ada kesempatan, ayo kita bangun generasi baru, generasi pecinta Al-Quran. Kita kembali sesaat lagi tetap di Hafiz Indonesia, Cinta Al-Quran. Masih bersama kami di RCTI, di Hafiz Indonesia, Cinta Al-Quran. Masih di babak izal akhir dan masih ada 14 peserta di Hafiz Indonesia 2020. Hari ini tampil 7 peserta, besok 7 peserta. Nah, yang hari ini banyak mendapatkan catatan dari Dewan Juri. Salah satunya penyebabnya adalah karena kurang semangat. Akhirnya kemampuannya pun menurun dibanding sebelumnya. Di tangan Kak Irfan sudah ada beberapa masukan dan catatan Dewan Juri. Dan nanti pun kita akan mengetahui 1 di antara 7 peserta harus pulang. Dan ini dia hasilnya. Kita mulai dengan Hafiz. Dari Jakarta, usia 8 tahun, hafal 30 juz. Hari ini komentar dari Syali, bacaan kamu kurang lantang. Dan Syali kurang puas. Dari Syekh Ahmad Al-Misri, hafalan kamu bagus, tapi mohon lebih fokus lagi. Tadi tajwid dan mahrojnya kurang jelas. Dan dari Kanabila, Hafiz tadi ketika menggerakkan bibir terlalu lebar. Selanjutnya Zaki dari Bekasi, 8 tahun, 13 juz. Untuk Zaki dari Syali, masalahnya di ta'awud, seperti terpisah antara hamzah dan ainnya. Dan juga dari Syekh Ahmad Al-Misri, sebagian huruf tadi terdengar kurang jelas, tajwidnya pun kurang, jeda antar ayat cukup lama. Dari Kanabila, untuk Zaki, tebal dan tipis diatur lagi. Selanjutnya Bahira dari Tanah Karo, 4 tahun, 9 juz. Komentar dari Kanabila, mohon didengarkan murotal juga ketika membaca Al-Quran supaya bisa kontrol panjang pendek bacaan. Karena sudah beberapa kali tampil, tajwidnya terutama panjang pendeknya saja masih ada yang harus dikoreksi. Dalam huruf, bedakan huruf za dan za. Perhatikan juga huruf sa. Bedakan juga antara kaf dan qaf. Dari Syali, perhatikan panjang dan pendek bacaan. Selanjutnya Khalid, Goa, 8 tahun, 8 juz. Dari Kanabila untuk Khalid, perhatikan izhar, dijelaskan bukan didengungkan. Dari Syali untuk Khalid, perhatikan nun, tadi terdengar seperti mim karena kamu terlalu cepat menutup bibirnya. Kita menuju ke Raya dari Sampang, 7 tahun, 4 juz. Komentar dari Syali untuk Raya, kamu bagus, semangat, tapi perhatikan huruf kaf dan juga ro. Dari Syekh Ahmad Al-Misri, salut dengan percaya diri Raya, bacaannya pun bagus. Tapi ada catatan dari Kanabila, dalam membaca jangan mengaret-ngaretkan bacaan karena tampaknya panjang pendeknya berpengaruh. Banyak yang bertambah 1 harkat. Selanjutnya Ula dari Mesir, 5 tahun, 3 juz. Komentar dari Kanabila, huruf lam masih tebal padahal biasanya di awal sudah bagus. Huruf ta dibaca lebih ringan lagi. Saat berhenti mat dilepas, jangan direm terlalu pakem karena akhirnya seperti ada hamzah di belakang ayat tersebut. Dan dari Syali, tampaknya Ula ini lama di Indonesia justru pengaruh ke lidah. Mohon justru kamu yang mempengaruhi teman-teman kamu, bukan sebaliknya. Terakhir Ahmad dari Kolaka, 8 tahun, 21 juz. Komentar dari Kanabila, ini tampaknya Ahmad membawakan dengan irama baru, tapi terlalu tinggi, jadinya banyak serak. Baiknya kembali ke irama Ahmad yang biasanya. Itu jauh lebih indah
dan berpengaruh kepada bacaan kamu jauh lebih bagus. Dan dari Syali, kemampuan kamu bagus Ahmad. Ahmad ingin lantang, tapi jadi hilang khasnya. Nafasnya pun tidak cukup. Ahmad, khasmu mohon dijaga. Kita mulai membagi mereka menjadi dua kelompok yang berdiri sebelah kanan Kak Irfan dan sebelah kiri Kak Irfan. Kita mulai. Hafiz, kamu berdiri di sebelah kiri Kak Irfan. Ahmad, sebelah kanan Kak Irfan. Zaki, kiri Kak Irfan. Raya, kanan Kak Irfan. Bahira, kiri Kak Irfan. Ula, kanan Kak Irfan. Khalid mau bergabung bersama dengan teman-teman di kiri atau di kanan? Kanan, silakan. Ada 3 peserta di sebelah kiri. Di sana ada Hafiz, Zaki, Bahira. Ada 4 anak di sebelah kanan. Di sana ada Ahmad, Raya, Ula, Khalid. Di antara 2 kelompok ini, kelompok manakah yang aman? Apakah kelompok sebelah kiri atau kelompok sebelah kanan? Yang aman adalah kelompok yang berdiri di sebelah empat peserta di kanan, Ahmad, Raya, Ula, dan Khalid. Mendebarkan sekali. Semakin mengerucut, semakin bingung juri memilih. Di hadapan kita di sini ada Hafiz, Zaki, Bahira. Zaki, sudah berapa kali kamu berada di posisi belum aman? 3 kali. Ini yang ketiga. Tanpa menunggu waktu lama-lama lagi, maaf Zaki. Mohon diperbaiki lagi bacanya, tambah lagi hafalannya. Karena Zaki kamu aman. Di hadapan kita ada 2 peserta. Keduanya luar biasa. Bahira bersama dengan mamanya dari Tanah Karo, usia baru 4 tahun, hafal 9 juz. Ada juga Hafiz dari Jakarta, bersama dengan umunya, usia 8 tahun, sudah 30 juz. Dalam Hafiz Indonesia, banyak kriteria penilaian. Tidak hanya jumlah hafalan saja, tapi juga kekuatan hafalan. Bagaimana juga cara membaca hafalan tersebut dan juga irama. Semuanya mempunyai bobot nilai tersendiri. Jadi Hafiz sudah 30 juz, bukan berarti kamu santai dan merasa aman. Ini pertama kali kamu berada di posisi belum aman? Iya. Kamu masih bertahan di babak 14 besar. Hari ini kamu bisa pulang. Tahu penyebabnya apa? Huruf-huruf. Karena kamu tidak semangat, huruf-huruf banyak yang salah. Tajwid pun seperti itu. Padahal jumlah hafalan kamu sudah bagus. Mau pulang? Enggak. Lebih keras. Mau pulang? Enggak. Kenapa? Ingin dakwah Al-Quran di sini. Senang di sini? Iya. Kalau misal masih berada di sini, akan tetap semangat? Iya. Tapi kalau pulang, akan ditambah semangatnya lagi? Iya. Buya mungkin nonton. Mau ngomong apa ke Buya kalau kamu yang pulang? Abu. Abu minta maaf ya kalau aku harus pulang. Mau menyampaikan apa ke Hafiz? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kali saya sampaikan, saya harus menguatkan anak saya, Hafiz. Kamu hebat.
kamu adalah juara bagi Abu Umu. Teruskan murojaah kamu minimal 6 juz. Janji? Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada RCTI yang telah memberikan kami fasilitas yang luar biasa, kepada guru-guru di karantina, dan kepada juri-juri. Sungguh kami mendapatkan ilmu yang banyak di sini. Terima kasih. Kak Irfan juga sayang sama Hafiz. Bahira, sering sekali kamu berada di posisi belum aman ya. Mungkin hari ini kamu yang pulang. Tahu kenapa? Kenapa? Kak Irfan tahu Bahira itu sudah hafal banyak. Usia baru 4 tahun, sudah 9 juz. Kalau pulang kamu harus semangat lagi, ya. Belajar dari awal lagi gak apa-apa. Dari nol lagi, menghafal lagi tapi dengan bacaan yang jauh lebih bagus. Tadi ada saran dari juri, baca Al-Qurannya kan kamu sudah bisa. Sambil mendengarkan murotal. Jadi panjang pendeknya kamu tahu mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang 2 harkat, 4 harkat, 5, 6. Ya. Mama, anak mama hebat. Mama pernah menyampaikan menyesal, merasa bersalah karena tidak mendampingi Bahira menghafal Al-Quran. Bukan mama gak mau, tapi saat itu tak ada pilihan. Mama ini membesarkan sendiri karena suaminya sangat jarang pulang. Sehingga mama sibuk mengajar ngaji anak-anak lain untuk menghidupi salah satunya kebutuhan sehari-hari. Mama menyampaikan apa ke Bahira? Nah, Mama minta maaf ya. Kita kalau pulang harus ikhlas. Bang Hafiz lebih bagus kan. Udah itu kita ulang lagi dari awalnya nak. Insya Allah ya, biar bisa masuk surga. Semakin berat keputusan yang akan Kak Irfan bacakan. Keduanya hebat, keduanya luar biasa. Mereka anak-anak dengan kemampuan di atas rata-rata. Hari ini, apakah kita akan kehilangan peserta dengan hafalan 30 juz dengan pulangnya Hafiz? Atau akan kehilangan anak kecil termuda di Hafiz Indonesia dan hafalan 9 juz dengan pulangnya Bahira? Dan keputusannya adalah yang harus pulang dia adalah mohon maaf, yang harus pulang adalah Bahira. Dia tinggal di Tanah Karo, Sumatera Utara, di mana di sana umat Muslim masih cukup minoritas. Anaknya sangat mandiri. Usia 2 tahun 8 bulan sudah bisa mengaji, membaca Al-Quran. Kemudian dia dengan tertatih-tatihnya menghafal ayat demi ayat. Sampai akhirnya di usia 4 tahun sudah hafal 9 juz Al-Quran. Hari ini tangisnya begitu menggelora. Air mata jatuh di mata indahnya. Bahira hebat. Nanti bacanya pasti jauh lebih bagus. Ketemu Kak Irfan pasti sudah 30 juz. Iya, Bahira hebat. Sekecil ini sudah menjadi inspirasi.
buat kita semua. Kak Irfan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.